Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel ini untuk membahas materi seputar fisika. Kali ini kita akan membahas mengenai gerak parabola dan gerak parabola yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan titik tertinggi, titik terjauh, waktu maksimal. Ya, di sini ada dua dulu nih. Pertama, titik tertinggi yang dapat dicapai oleh suatu benda atau kita bisa bilang ketinggian maksimal suatu benda apabila dilemparkan secara vertikal ke atas dengan sudut elevasi tertentu, kemudian dia membentuk gerak parabola. Kita mau cari ketinggian maksimalnya, itu bisa pakai rumus Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Di mana kita tahu Ymax adalah lambang dari ketinggian atau titik tertingginya, kemudian V0 adalah kecepatan awal yang dikuadratkan nantinya, kemudian alfanya adalah sudut elevasinya berapa derajat, dan G di sini adalah percepatan gravitasi. Itu. Kemudian biasanya di gerak parabola juga biasa ditanya titik terjauh yang dapat dicapai oleh suatu benda tersebut atau jarak terjauhnya. Nah, ini adanya di sumbu X atau di bidang horizontalnya. Makanya di sini lambangnya X max. Lambang X max ini untuk jarak terjauh rumusnya sama dengan V0 kuadrat sin 2 kali alfa per G. Lambang-lambangnya masih sama seperti tadi ya. Oke, lanjut di sini kita cari tahu waktu untuk mencapai titik tertinggi. Jadi kalau misalnya nanti si bola atau misalnya benda apapun gitu ya, dia mengalami gerak parabola nih. Nah, lintasannya kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini adalah titik tertingginya. Ya, di sini adalah titik tertingginya. Waktu benda tersebut untuk mencapai titik ini nih, titik atas ini itu berapa? Nah, rumusnya gampang. Caranya tinggal T max sama dengan V0 sin kali sin alfa per G. Gitu. Atau misalnya kita mau cari tahu waktu untuk mencapai titik terjauhnya itu berapa? Nah, kalau titik terjauh itu adanya di sini. Nah, di sini ya. Jadi ketika diulang ya, ketika misalnya ada benda dilemparkan vertikal ke atas, kemudian dengan sudut elevasinya tertentu, di sini nanti berapa alfanya gitu kan, kemudian nanti dia kembali lagi ke tanah, nah di sini adalah titik terjauhnya, gitu. Waktu untuk mencapai titik terjauh, artinya di sini 2 kali perjalanan T-max. Kalau kita lihat dari sini kan, sampai sini T-max ya. Nah, ini sekali lagi perjalanannya, sehingga kalau misalnya waktu untuk mencapai titik terjauh, kita bisa pakai rumus T-max sama dengan 2 kali, maaf, di sini T titik terjauh ya, ini maaf, ini typo, ini kita ganti, ini harusnya T titik terjauh sama dengan 2 kali T-max gitu. Oke, di sini kita coba contoh soal pertama. Seorang anak melemparkan sebuah batu dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut, ini ada S-nya ya, sudut elevasinya 60 derajat. Kemudian tentukanlah A titik tertinggi batu, B jarak terjauh batu, C waktu yang diperlukan batu tersebut untuk mencapai titik tertingginya, D waktu yang diperlukan batu tersebut untuk mencapai permukaan tanah. Ya, ini satu pertanyaan mewakili semua rumus yang di awal kita bahas. Oke, yang pertama diketahui dalam soal kecepatan awal adalah V0 sama dengan 20 meter per second. Alfa, sudut elevasinya adalah 60 derajat. Yang ditanya ada Y max, X max, T max, dan T totalnya. Kemudian kita jawab yang A-nya dulu. Nah, di sini Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G ya. Oke, perlu diperhatikan di sini V0 dikuadratinnya ini artinya berarti
tadi fenolnya 20, kita masukin ya 20 kuadrat, kemudian sin kuadrat alfa. Sin kuadrat dikali tadi alfanya 60. Nah, ini 60. Kalau misalnya sin kuadrat alfa itu, cara menghitungnya sama dengan, pertama kita cari tahu dulu nih sin 60 itu berapa. Nah, kan kita tahu ya sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kemudian, setelah kita tahu sin 60 itu setengah akar 3, kita kuadratin. Jadi gitu ya, jadi maksud sin kuadrat alfa itu artinya sin alfanya kita hasilkan, kemudian kita kuadratkan. Karena sin 60 itu setengah akar 3, kemudian kita kuadratkan hasilnya berapa. Kalau tadi 20 kuadrat hasilnya 400. Kemudian yang bawah 2 kali gravitasi, karena di soal tidak ada percepatan gravitasinya berapa, maka kita anggap 10. 2 dikali 10, nanti dihasilkan. Oke, 20 kuadrat hasilnya 400 tulis di sini. Tadi sin 60 setengah akar 3 dikuadratin di sini. 2 kali 10 nanti kita hasilkan 20 gitu ya. Kemudian 1 dikuadratin tetap 1. Nah, 2 dikuadratin jadi 4. Akar 3 dikuadratin itu kan jadi akar 3 kali akar 3. Nah, sama dengan akar 9. Akar 9 itu bisa keluar. Nah, jadi 3 gitu. Kemudian di sini di sebelah atasnya jadi 400 dikali 1/4 dikali 3, bawahnya ada 20. Nah, kalau kita hitung yang bagian atas, 400 bagi 4 hasilnya 100, 100 dikali 3 hasilnya 300. Maka 300 dibagi 20 yang bawah hasilnya 15 meter. Itu untuk menjawab pertanyaan yang A. Oke, jelas ya. Kita lanjut lagi. Untuk pertanyaan yang B, di sini jarak terjauh batu. X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 kali alfa. Sin 2 kali alfa artinya 2 kali alfanya dulu berapa, kemudian nanti kita hasilkan sinnya. Gitu. Nah, di sini kita cek bersama-sama kalau misalnya di soal alfanya tadi 60, maka 2 kali 60-nya adalah 120. Nah, kemudian V0 kuadratnya tadi, karena V0-nya adalah 20, maka 20 kuadrat tadi adalah 400 ya. Gitu. Kemudian kita cari tahu nih, sin 120 itu berapa? Sin 120 itu adalah setengah akar 3. Ya. Kemudian di bawahnya dibagi G. G-nya ini adalah gravitasi 10. 400 dibagi 10 hasilnya 40, kemudian tadi hasil sin 120-nya setengah akar 3, kita selesaikan di sini 40 dikali setengah akar 3, artinya 40 kali 1 dibagi 2, 20, akar 3-nya yang ikut. Jadi hasilnya untuk yang jarak terjauh batu adalah 20 akar 3 meter. Oke, ini ketinggalan tadi ya. Mudah-mudahan jelas untuk yang B. Sekarang kita berlanjut lagi. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya kita coba jawab lagi. Waktu yang diperlukan batu tersebut untuk mencapai titik tertingginya itu adalah Tmax. Sesuai dengan rumusnya, Tmax sama dengan V0 sin alfa per G-nya atau gravitasinya. V0 di soal 20 dikali sin alfanya kita taruh di sini 60, sudut elevasinya. Sin 60 dihasilkan setengah akar 3, kemudian gravitasinya kita tulis 10. 20 dibagi 10 hasilnya 2, 2 dibagi 2 hasilnya 1, 1 dikali akar 3, maka hasilnya akar 3 sekon. Untuk soal C ini sudah terjawab. Waktu untuk mencapai titik tertinggi adalah akar 3 sekon. Pertanyaan yang D, waktu yang diperlukan batu tersebut untuk mencapai permukaan tanah. Nah, di sini T total sama dengan 2 kalinya Tmax. Karena tadi udah dapet Tmax-nya di soal C adalah akar 3, maka 2 kali akar 3 hasilnya 2 akar 3 sekon. Nah, sudah jelas T totalnya didapatkan adalah 2 akar 3 sekon. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga
apa yang kita bahas bisa kalian serap dengan baik dan bisa kalian terapkan di berbagai macam soal berkaitan dengan gerak parabola pada pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.